He rayi-rayihing kang bangun alas iki, kang jumeneng ing watu, kang linggih ing wit-witan. Ayo padha ngabulake dak pundhut maring kono kang paring perewangan. Siraiku kawula dawuhi manutana sabanding ati, aja nganti mbalela lamun ora bakal Allahu Akbar, subhanallah. Alhamdulillah teman-teman ya, kita berhasil memanggil Dobleh. Asor mundur, hati-hati. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Mbah Wongso Prayoga, dan di sini juga saya bersama dengan Bawor. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya masih diberi kesehatan, sehingga pada malam hari ini saya bersama Bawor masih bisa melanjutkan misi yang sedang kita jalani, yang sudah berlangsung sekitar ya kurang lebihnya mungkin 2 mingguan teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang selalu menyimak video-video saya pastinya sudah paham bahwa misi kami ini apa. Namun buat teman-teman yang mungkin penonton-penonton baru mungkin tidak tahu atau tidak paham dengan misi kami. Jadi saya jelaskan di sini bahwasanya saya bersama tim yang beranggotaan ada Mas Amin atau Bang Mandor, ada Mas Dobleh, Bang Trimok, Bro Caplang, Ki Slamet, Bawor, dan juga saya. Itu sebenarnya sedang menjalankan tugas untuk menyelamatkan atau mengambil Mustika Al-Karimah yang keberadaannya ada di mana kami tidak tahu persis. Namun berjalannya waktu demi waktu kami mendapatkan sebuah petunjuk dan juga halangan rintangan, dan pada akhirnya kami satu persatu mulai kehilangan fokus, kehilangan kendali, atau mungkin karena kelelahan sehingga kami satu persatu mulai hilang. Dan diawali dengan saya dan juga Bawor yang awalnya menghilang, padahal ternyata saya juga tidak hilang, saya juga mencari mereka. Lalu teman-teman saya ini semuanya hilang, dan pada akhirnya saya mendapatkan kabar bahwa Ki Slamet dan Bang Trimok meninggal. Tapi alhamdulillah mereka berdua masih hidup, karena kemarin saya mendapat informasi dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Lalu seperti yang sekarang sedang kita hadapi, Mas Dobleh dan Mas Caplang yang sedang dalam kondisi seperti itu, raganya sedang dikuasai oleh iblis yang bernama Nashirul Goib, panglima iblis dari golongan Harbul Jannah. Lalu Caplang juga dikuasai oleh iblis yang bernama Zulkarnain. Nah, mereka berdua sedang dalam kendali iblis teman-teman. Dan pada malam hari ini alhamdulillah saya sudah mendapatkan petunjuk ya War. Petunjuk saya dapatkan dari Eyang Basuki bahwasanya malam hari ini adalah malam yang sangat tepat untuk menyadarkan atau menyembuhkan Mas Dobleh dan Mas Caplang. Dan alhamdulillah juga kami diberi cara untuk memanggil mereka berdua agar bisa datang ke tempat ini.
Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk mencari mereka berdua. Mungkin teman-teman bertanya, karena saya juga bertanya seperti ini teman-teman ketika Eyang Basuki memberikan petunjuk. Kenapa nggak siang hari saja, yang kan siang hari lebih mudah untuk bertemu dengan mereka berdua, dan mungkin akan lebih mudah juga untuk mengobati mereka berdua. Namun Eyang Basuki menjelaskan bahwasanya ya kalau siang hari yang mau diobatin apanya, sedangkan kumatnya itu kalau malam. Nah, saya tidak tahu maksudnya apa, yang jelas ya saya ikuti saja arahan dari beliau. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya katanya malam hari ini adalah malam yang sangat tepat, karena malam hari ini adalah malam Jumat Kliwon, disertai ini lagi apa namanya, perpindahan bulan ini dari Juli ke Agustus maksudnya. Kami juga disarankan untuk membaca sebuah doa-doa kejawen yang dulu pernah saya pelajari. Ya, kemarin saya sempat mencoba mengingat dan menghafalkannya kembali, dan alhamdulillah mungkin malam hari ini saya sudah hafal dengan doa-doa tersebut. Doa yang pernah saya pelajari dahulu. Doa-doa tersebut adalah doa-doa untuk mencari keselamatan untuk diri saya sendiri ataupun bawor, juga untuk mereka berdua, lalu untuk meminta kayak semacam pengayoman atau perlindungan dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman nanti misalkan mendengar doa ini, teman-teman nggak usah diperdebatkan, karena tujuan doa ini ya baik. Dan ada juga beberapa doa yang dibuat oleh Kanjeng Sunan Kalijaga dahulunya. Jadi seperti itu saja teman-teman yang ingin saya sampaikan. Dan mudah-mudahan malam hari ini saya bisa berhasil memanggil Mas Dobleh dan juga Mas Caplang agar bisa datang ke sini, dan nanti akan kita coba untuk sembuhkan. Jadi kesimpulannya sebenarnya kita ini sedang menjalankan tugas untuk mencari Mustika Al-Karimah, dan jika Mustika Al-Karimah itu sudah berhasil kami ambil atau kami selamatkan, insya Allah banyak sekali makhluk yang mengatakan Mustika Al-Karimah tersebut untuk menyelamatkan jutaan umat manusia. Lah kok bisa? Ya, tentunya bisa teman-teman bagi yang percaya. Karena insya Allah dengan adanya benda atau Mustika Al-Karimah, nantinya teman-teman mungkin menjadi ingat bahwasanya kita ini siapa, kita ini diciptakan oleh siapa, dan kita nanti akan kembali ke mana. Jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Ya mungkin kita akan mempersiapkan terlebih dahulu syarat-syarat yang harus kita siapkan. Jadi mungkin ini saya jeda dulu teman-teman, nanti kita lanjut lagi teman-teman. Baik teman-teman, alhamdulillah tadi saya sudah mencoba untuk membentengi atau memagari area sekitar sini agar tidak ada makhluk-makhluk jahat yang bisa mengganggu kami dalam, ya kita anggap saja ritual. Tidak ada yang makhluk jahat yang mengganggu ritual kami dalam proses pemanggilan Mas Dobleh dan juga Mas Caplang. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya saya akan duduk di sini bersama bawor untuk berdoa memanggil Mas Dobleh dan Mas Caplang. Saya juga nanti setelah doa itu selesai, saya disuruh untuk berzikir ya sebanyak-banyaknya mungkin sampai mereka berdua benar-benar datang. Dan bunga ini bukan untuk apa-apa teman-teman ya, bunga ini hanya untuk syarat saja ya, untuk wewangian mungkin agar lebih mempercepat memanggil makhluk-makhluk atau memanggil Mas Dobleh dan Mas Caplang. Dan kalau menurut saya juga ya lebih ke ya mudah-mudahan dengan wangi-wangian ini banyak makhluk-makhluk baik juga yang berdatangan ke sini membantu kami teman-teman. Jadi seperti itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin oh ya satu hal lagi
bahwasanya nanti apapun yang terjadi, Ya. seperti pesannya yang Basuki, Ya. kita tidak boleh takut, tidak boleh lari ataupun lain sebagainya. Ya. Kita harus tetap fokus. Misalkan di saat kita berpikir ada makhluk jahat datang, Ya. kita tetap harus membiarkan mereka. Ya. Selama kita ada di dalam lingkaran ini, Ya. insya Allah kita akan diberi keselamatan. Ya. Dan kita harus percaya pada Eyang Basuki bahwasanya beliau mengatakan seperti itu. Ya, jadi mungkin seperti itu aja teman-teman. Intinya nanti kalau misalkan ada sesuatu yang berdatangan ke sini, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisanya melihat dan tetap melanjutkan zikir kami. Ya. Sampai benar-benar Mas Dobe dan Mas Saplang datang. Ya sudah teman-teman, kita ayo. Duduknya mana? Ini kira-kira terlihat apa nggak ya, War, ya? Coba dicek dulu, War, kelihatan apa nggak, War? Kelihatan kan? Kelihatan? Ya. Oh iya, udah kalau kelihatan sini, War. Ya. Ya teman-teman ya, kita akan memulai membaca doanya dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa berhasil. Amin. Nanti setelah saya berdoa selesai, Ya. Power langsung berpikir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gini. Hei Eyang kang kersa maringi dawuh. Kawula nyuwun pirsa, muga kersa ndadelok kawula, mugi wicaksana nugrahaning Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula nyuwun pangayoman saking samubarang bilahi, saking lalembut ingkang boten sae, Gusti paring dalan kawula mung saderma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Khaliq, ijahi lemah iki dadi telas, tandurane kalis saking pagebluk. Kawula nyuwun berkah slamet dumugi ing pungkasaning jaman. Datang saking banyu bali maring banyu, datang saking geni bali maring geni. Mugi kersaning Gusti alam iki saimbang. Bismillahirrahmanirrahim. Kawula nyuwun pangayoman saking samubarang ilahi, saking lelembut ingkang boten sae, Gusti paring dalan kawula mung saderma. Wong wilaheng kang murba amisesa, sing amisisa jagat iki, sing amisesa badan iki, aja ana sing ngrogoh kawula, aja ana sing ngarani kawula. Duh yang sukma sejati, padangana ati iki, warasana raga iki, saking kabeh penyakit, saking kabeh gangguan. Duh leluhur kang welas asih, tuntunana dalan iki, aja ana sing ngarani, aja ana sing ndereki, muga-muga slamet dugi. Bismillahirrahmanirrahim. Zat sifat tulak tumbak simunduk, luput Allah arokatan.
lagi Timur. Subhanallah. Wala quwwata illa billah. Subhanallah. Allahu akbar. 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 Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, subhanallah. Alhamdulillah teman-teman ya, kita berhasil memanggil topi. Aswar mundur, hati-hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya kau datang juga. Di mana? Di mana Caplang? Kenapa kau tidak bersamanya? Kau tidak perlu tahu. Kau mengatakan saya tidak perlu tahu. Saya harus tahu karena saya memanggil keduanya. Saya tidak hanya memanggilmu. Apa Kau karena pikir kau? Silahkan. Kau memanggil aku dengan caramu sendiri. Saya tahu. Kau memanggilku diberitahu oleh sosok-sosok sepertiku. Ya, itu tidak masalah. Itu urusan saya. Kamu Ya, itu menjadi masalah. Karena saya sangat mengetahui jika kau tidak akan mungkin bisa memanggilku tanpa bantuan sahabatmu. mau saya meminta bantuan siapapun itu terserah saya. Yang penting saya udah berhasil. Allahu Akbar. Subhanallah. Saya tahu kau tidak sendirian, tetapi katakan kepada mereka jangan menyerang seperti ini. Saya nanya tadi kau belum menjawab. Di mana Caplang? Kau ingin tahu mana keberadaan sahabatmu? Ya tentu saja. Allahu Akbar. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Kau sudah melihat. Melihat apa? Itulah sahabatku. Tanpa saya katakan, mungkin kau sudah mengetahuinya. Iya, yang saya tanyakan ini, kenapa kau datang sendiri, tidak bersamanya? Apa jangan-jangan karena kau yang lemah sehingga kau gampang saya panggil? Mongso, Apa? apakah kau sudah tuli? Apa? Dia sudah binasa. Saya tidak percaya. Dan sebentar lagi, akhiranmu. Allahu Akbar. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Hei, saya tidak perlu berbuat apa-apa, dan kau juga tidak perlu berbuat apa-apa. Kita lihat saja. Kita lihat saja siapa yang akan terkalahkan di sini. Kau tidak menyadari yang kau makan itu tadi bunga. Bunga-bunga itu sudah didoakan agar jika kau memakannya, maka kau nanti akan lemah dengan sendirinya. Jadi di sini Kau terlalu mempercayai
bunga-bunga seperti itu. Padahal bunga seperti itu sudah menjadi makananku. Allahu Akbar. Subhanallah. Silahkan lanjutkan saja kalau jenengan masih senang menyerang saya. Silahkan. Kita lihat saja nanti kekuatanmu akan habis dan kau akan melemah. Nanti kita bisa bicara baik-baik. Allahu Akbar. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Apa kau katakan tadi? Kekuatanku akan melemah. Iya, kita tinggal menunggu akan saja. mungkin terjadi. Ya, kita lihat saja. Biarkan nanti waktu yang akan menjelaskan dan menjawab. Kau sudah mengganggu. Ini adalah malam saya untuk memangsa para bangsa manusia. Allahu Akbar. Kenapa kau mengatakan malam ini malam untuk memangsa bangsa manusia? Apakah kau berpura-pura bodoh? Justru karena saya tidak bodoh, saya mengatakan hal ini. Untuk apa kau mencari manusia untuk jadi santapanmu? Memang setiap hari saya memangsa para bangsa manusia. Dengarkan baik-baik. Dan malam ini adalah malam yang sangat istimewa Untuk kalian. Allahu Akbar. Hei, kau untuk apa mencari kesana kemari manusia-manusia untuk dijadikan makananmu? Apa kau buta? Kau bisa melihat atau tidak? Apa? Di sini ada orang. Kenapa kau tidak menyantapku? Karena kau tidak mampu. Bukan tidak mampu, Lalu? namun darah yang penuh dengan kebencian. Makhluk sepertiku tidak menyukai itu. Allahu Akbar. Biarkan War, kita tunggu saja. Dia nanti pasti akan melemah dengan sendirinya. Kita tidak perlu berbuat apa-apa. Jadi teman-teman, bunga itu sebenarnya sudah dikasih doa-doa tertentu. Dan kalau dia memakannya, dia pasti akan melemah dengan sendirinya. Nah, sudah ada kelihatan kan teman-teman? Apa? Kenapa kau seperti itu? Kenapa? Jika kau memang sudah tidak sanggup untuk berdiri, maka duduklah. Duduklah. Saya masih sangat kuat. Ya, jika kau memang kuat, maka saya akan mendekatimu dan silahkan seranglah diriku jika kau masih mampu. Sudahlah, duduk. Kita bisa berbicara baik-baik. Bajingan kau. Kau sudah lemah, tapi kau masih mengatakan hal-hal seperti itu. Duduklah dengan benar. Saya ingin berbicara banyak denganmu. Hei, saya sudah mengatakan, duduklah yang benar. Saya tahu kau sekarang dalam kondisi yang sangat lemah. Dan pantang bagi saya juga untuk menyerang yang sudah lemah. Astagfirullah. Iblis, saya lupa namamu. Nashirun atau Nasrul. Kenapa kau memangsa manusia? Kenapa kau mencelakai manusia? Bahkan kenapa kau menguasai tubuh manusia untuk mencelakai manusia? Berarti kau butuh manusia. Dan manusia berarti bermanfaat untuk dirimu. Tentu saja. Manusia
memang sangat pantas untuk dijadikan seperti ini. Karena manusia adalah makhluk yang paling lemah. Lemah? Ya. Tapi kenapa sekarang saya lebih kuat darimu? Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Ya memang saya tidak bisa mengalahkanmu. Tapi lucu, hanya dengan bunga kau bisa terkalahkan. Sudahlah, hentikan perdebatan ini. Kenapa kau sepertinya sangat membenci manusia? Kau memangsa manusia, kau menggunakan tubuh manusia juga untuk seperti ini. Saya tidak paham dengan apa yang kamu lakukan. Bisakah kau sedikit menjelaskan kenapa alasannya? Kau pikir mereka lebih mulia dari kami? Kenapa? Mereka hanya makhluk lemah yang mudah tergoda, penuh dengan nafsu, dan lebih kejam dari iblis sekalipun. Kamu ini salah, Nashirul. Manusia memang tidak sempurna, tapi justru dalam ketidaksempurnaannya itu mereka mampu mencapai kemuliaan yang bahkan mungkin kau tidak paham sama sekali. Lihatlah, mereka saling membunuh, menindas, dan merusak bumi sendiri. Dan apakah kau tidak melihat? Kami iblis setidaknya jujur dengan niat kami. Kami tidak berpura-pura suci seperti manusia. Ya benar, benar, manusia bisa jatuh. Saya mengakui itu. Tapi mereka juga bisa bangkit, iblis. Mereka itu bisa bangkit. Mereka bisa memaafkan, berkorban, dan mencintai tanpa syarat apapun. Kau tahu kenapa? Iblis seperti kau tak pernah bisa mengalahkan manusia sejati. Tahu atau tidak kau? Jangan berlagak bijak di hadapanku. Ya, karena manusia punya cahaya dalam jiwanya. Cahaya yang berasal dari pencipta. Kau boleh menggoda, menghasut, bahkan merayu manusia. Dan kau juga boleh menggunakan caramu, tipu muslihatmu. Tapi ingat, selama mereka memegang cahaya itu, mereka akan selalu punya pilihan untuk kembali. Cahaya itu hanya ilusi. Lihatlah, berapa banyak yang telah menyerah pada kegelapan. Dan kau bisa lihat juga berapa banyak yang telah berjuang, seperti kami-kami ini yang sedang berjuang. Masya Allah. Mungkin kalau saya mengatakan ini kepada orang lain, saya bisa dianggap sombong. Tetapi saya khususkan malam hari ini, saya ini mengatakan hanya untukmu. Pejuang yang mempertaruhkan nyawa untuk kebenaran. Bahkan orang biasa yang bangkit setelah terjatuh ribuan kali, itu yang tak pernah kau mengerti. Jadi saya di sini berjuang untuk kebenaran, dan kau tidak tahu soal-soal seperti itu. Kau terlalu naif. Aku akan membuktikan bahwa manusia tidak lebih dari debu. Masya Allah.
Akbar. Apa maksudmu, Nasirul? Lihatlah ini manusia. Manusia yang kau puja. Mereka telah rendah dari binatang. Setidaknya serigala hanya membunuh untuk bertahan hidup. Sedangkan manusia membunuh demi kesenangan. Masya Allah. Kenapa kau ini hanya menunjukkan sisi gelap manusia? Tapi di mana bayangan para pahlawan yang berkorban? Di mana para ilmuwan yang mungkin menyerahkan hidupnya untuk pengetahuan? Dan di mana orang-orang yang bangkit dari penderitaan dan bisa mengubah dunia? Kenapa kau tidak berpikir itu? Mereka hanya segelintir. Yang banyak adalah manusia-manusia tamak, rakus, dan pengecut. Benar. Benar. Memang benar. Mereka tidak sempurna. Kita tidak sempurna. Atau manusia tidak ada yang sempurna. Tapi justru karena itulah mereka istimewa. Iblis seperti kau sudah pasti jahat. Tapi manusia, mereka masih bisa memilih. Dan disitulah ujian sebenarnya. Jadi dengarkan baik-baik itu. Manusia itu masih bisa memilih. Pilihan. Iya benar. Mereka selalu memilih jalan yang salah. Kami hanya memberi godaan, tapi mereka sendiri yang melakukannya. Dan mereka juga yang bisa menebus kesalahannya sendiri. Kamu tahu atau tidak kenapa iblis tak bisa bertobat? Ya, karena kau terlalu sombong untuk mengakui kesalahan. Sedangkan manusia, mereka bisa merendahkan hati, memohon ampun, dan bisa berubah. Kau bicara tentang taubat. Lihatlah, mereka hanya berputar-putar dalam kebodohan yang sama. Akbar. Subhanallah. Tapi selama mereka masih mencoba, selama mereka masih berjuang, itulah yang membedakan mereka dari makhluk seperti dirimu. Kegagalan bukan akhir, Nasirul. Keputusanlah yang menjadi kuburan atau akhir. Kau terlalu banyak bicara. Aku akan hancurkan semua harapan. Dan kau akan lihat manusia memang tidak layak dibela. Masya Allah. Maka bersiaplah Nasirul. Karena selama satu manusia masih berani melawan kegelapan, kau tidak akan pernah menang, Nasirul. Subhanallah. Kau terlalu seperti manusia yang sudah memiliki kekuatan yang sempurna. Sudahlah. Saya sebenarnya ingin mengajakmu untuk lebih baik. Karena biar bagaimanapun manusia mungkin lebih baik darimu. Baik hanya di matamu. Mereka menghancurkan sesamanya demi kekuasaan. Membunuh atas nama kepercayaan. Bahkan
Alam pun mereka rusak demi keserakahan. Di manakah kemuliaan mereka? Ya, manusia memang bisa jatuh, bahkan jatuh sangat rendah. Tapi kau lupa satu hal, Nasirul. Mereka juga bisa bangkit, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Omong kosong. Akbar. Masya Allah. Manusia sejati itu mereka yang memilih cahaya meski kegelapan menggoda setiap hari. Allahu Akbar. Kau dengar atau tidak? Itu hanya sedikit dari mereka. Tapi cukup untuk membuktikan bahwa manusia punya potensi yang tidak terbatas. Bahkan iblis sepertimu dulunya adalah makhluk yang suci. Tapi kau memilih jalan ini, dan yang paling tragis, kau tak punya keberanian untuk mengakuinya. Kau tidak tahu apa-apa tentang kami. Saya tahu segalanya. Kau membenci manusia bukan karena mereka rendah, tapi karena mereka punya sesuatu yang tidak akan pernah kau miliki lagi, yaitu harapan. Diam kau. Kau iri, Nasirul, karena meski manusia jatuh ribuan kali, mereka masih bisa diampuni. Sedangkan kau terkunci dalam kebanggaanmu sendiri. Aku tidak iri sedikit pun. Allahu Akbar. Ketahuilah, Nasirul, iblis kalah bukan karena kurang kuat, tapi karena terlalu sombong untuk mengakui bahwa ada yang lebih besar darinya. Hal-hal semacam ini sudah sering sekali saya sampaikan kepada para iblis-iblis sepertimu. Kalau manusia begitu mulia, mengapa Sang Pencipta masih mengizinkan kami menggoda mereka? Akbar. Karena tanpa ujian tidak akan ada pahlawan. Tanpa kegelapan, cahaya tidak punya arti. Dan tanpa godaan, kemenangan manusia tidak akan ada nilainya. Seperti itu, Nasirul. Kau dengar apa yang saya katakan tadi? Bahwasanya tanpa ujian, kita itu tidak akan ada pahlawan. Tanpa kegelapan, cahaya memang tidak punya arti. Dan tanpa godaan, kemenangan manusia juga tidak akan ada nilainya. Maka kau akui kami tetap diperlukan. Tidak, kau hanya alat, seperti halnya pedang yang mengasah ketajamannya. Tapi pedang itu sendiri bukanlah sang pandai besi. Cukup. Aku tidak butuh kata-katamu. Aku akan hancurkan segalanya. Dan kau akan lihat manusia tidak lebih dari tikus. Masya Allah. Ya, maka mari kita selesaikan ini, Nasirul. Tapi ingat, setiap kali kau mencoba menjatuhkan manusia, kau hanya membuktikan bahwa mereka layak untuk diperjuangkan. Untuk apa kalian ingin menyelamatkan umat dengan mustika Al-Karimah? Masya Allah. Mustika Al-Karimah. Masya Allah. Ya, banyak sekali alasannya kenapa saya ingin menyelamatkan jutaan umat dengan mustika Al-Karimah. Allahu Akbar.
Mungkin bukan untuk mengubah nasib Nasirul, tapi untuk memberi mereka kesempatan membuktikan siapa diri mereka sebenarnya. Omong kosong. Mustika Al-Karimah hanya akan membuat manusia semakin sombong. Mereka akan menyalahgunakan kekuatan dari Mustika Al-Karimah seperti yang selalu mereka lakukan. Dengarkan baik-baik Nasirul, Mustika Al-Karimah bukan sekedar sumber kekuatan. Ia adalah cermin. Siapapun yang memegangnya akan melihat kebenaran dalam jiwanya sendiri. Mungkin yang jahat akan tersadarkan, menyadari dosanya sendiri, lalu mungkin bisa bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Dan yang murni hatinya akan menemukan kekuatan untuk bangkit, Nasirul. Kau terlalu percaya pada kebaikan manusia. Mustika Al-Karimah ini akan jatuh ke tangan yang salah. Dan kau tahu apa yang akan terjadi? Apa, Nasirul? Mereka akan menggunakannya untuk menguasai, menindas, dan menghancurkan. Aku sudah melihatnya berulang kali. Ya, mungkin yang kau lihat bukan seperti yang sekarang ini. Karena yang sekarang ini Mustika Al-Karimah saya yakin bisa mengubah manusia menjadi lebih baik. Dan ketika mereka sudah menjadi lebih baik, mereka ingat kepada Tuhan, mereka mau berdoa dan berusaha, mungkin nasib mereka juga akan ikut berubah. Dan mungkin kau lupa satu hal, Nasirul. Mustika Al-Karimah itu memilih pemiliknya. Ia tidak akan tinggal di tangan yang salah. Dan pada akhirnya saya percaya kebenaranlah yang akan menang. Kau hanya bermimpi. Manusia tidak layak diberi kesempatan lagi. Lihatlah dunia sekarang, penuh kejahatan, keserakahan, dan kebodohan. Mustika Al-Karimah harus dihancurkan sebelum mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Kenapa kau mengatakan Mustika Al-Karimah harus dihancurkan? Kenapa kau tidak mengatakan yang sebenarnya saja, bahwa Mustika Al-Karimah itu sebenarnya hanya layak untuk diriku? Begitu saja, nggak apa-apa. Tetapi kau jangan harap bisa memiliki Mustika Al-Karimah. Karena Mustika Al-Karimah ini saya perjuangkan untuk benar-benar menyelamatkan para umat manusia. Dan justru karena dunia gelap seperti inilah manusia membutuhkan cahaya. Mustika Al-Karimah bukan untuk menjadikan mereka makhluk yang sempurna, tapi untuk mengingatkan. Mengingatkan apa, Nasirul? Mengingatkan bahwa mereka masih bisa memilih. Memilih untuk menjadi lebih baik. Aku tidak akan membiarkanmu. Kau masih marah pada Sang Pencipta karena manusia diciptakan, bukan? Diam. Jangan kau sentuh itu. Jadi itu akar kebencianmu. Kau iri karena manusia meskipun lemah masih dicintai. Sedangkan kau telah memilih jalan yang tidak bisa kau tinggalkan. Saya tahu itu Nasirul. Sebuah jiwa yang tersiksa oleh kesombonganmu sendiri. Dan mustika ini tidak akan kau dapatkan, Nasirul, karena kau sendiri yang menolak untuk melihat kebenaran. Jadi hanya orang-orang yang mau menerima kebenaranlah yang mungkin akan bisa memilikinya. Ini belum berakhir. Selama manusia masih berdosa, aku akan selalu kembali.
Dan selama manusia masih berjuang, akan selalu ada yang melawanmu, Nashirul. Dan kita tidak perlu menyelamatkan mereka selamanya. Kita hanya perlu mengingatkan. Ingat Nashirul, mengingatkan apa? Mengingatkan mereka bahwa mereka itu layak untuk diselamatkan. Allahu Akbar. Jadi itulah yang saya harapkan dari Mustika Al-Karimah. Mengapa kau begitu ngotot membela manusia? Lihatlah, mereka merusak, membunuh, dan mengkhianati. Bahkan mengkhianati sesamanya. Mereka sendiri lebih hina dari kami yang setidaknya jujur dengan kejahatan kami. Kau melihat dosa mereka, Nashirul, tapi buta terhadap perjuangan mereka. Kau dengar, Nashirul? Kau buta terhadap perjuangan mereka. Seperti seorang guru yang hanya menghukum muridnya yang gagal, tapi tidak melihat air mata mereka yang berlatih sampai malam hari. Perjuangan untuk apa? Mereka tetap jatuh dalam lubang yang sama. Keserakahan, kemunafikan, dan kebodohan. Lalu apa bedanya denganmu, Nashirul? Kau menghukum manusia karena kesalahan yang sama yang kau lakukan, yaitu kesombongan. Bedanya mereka masih punya kesempatan untuk bangkit, sedangkan kau terjebak dalam lingkaran kebencian yang kau ciptakan sendiri. Inilah kebenaran yang kau hindari. Kau bukan membenci manusia karena mereka jahat. Kau membenci mereka karena Sang Pencipta masih memberinya kasih sayang, dan sementara kau memilih untuk menjadi musuh. Mustika Al-Karimah tidak akan pernah kau dapatkan, Nashirul. Bukan karena kau tidak layak, tetapi karena kau sendiri yang menolak untuk diampuni. Jadi, kau sekarang mau apa, Nashirul? Karena selama manusia masih bernafas, akan selalu ada harapan. Dan selama ada harapan, ya mungkin kegelapanmu hanyalah batu ujian, Nashirul. Dan perlu kau dengarkan dan ingat baik-baik juga. Bukan tentang menyelamatkan manusia dari kegelapan, Nashirul, tetapi tentang mengingatkan mereka bahwa cahaya itu selalu ada dalam genggaman mereka sendiri. Jika ingin Mustika Al-Karimah, ya sebaiknya kau jangan berharap lebih, karena tidak akan mungkin sepertinya makhluk sepertimu mendapatkan Mustika Al-Karimah. Dengarkan, Nashirul, sebelum kau berpisah denganku. Saya ingin kau tahu sesuatu. Satu rahasia, Nashirul. Apa? Kau ini bukan musuh. Saya juga bukan musuhmu. Saya ini adalah cermin yang kau hindari selama ribuan tahun. Kau coba lihat. Lihatlah diriku. Lihat, benar-benar dilihat dengan sejujur-jujurnya. Lihat baik-baik, Nashirul. Kau adalah... Ya, saya adalah versi dirimu yang memilih jalan lain di persimpangan nasib. Saat kau memilih kebencian, saya memilih pengertian.
Saat kau mengutuk manusia, saya melihat mereka sebagai saudara yang tersesat. Kau dengar, Nasirul? Tidak mungkin. Kita tidak mungkin berasal dari sumber yang sama. Kita semua tercipta dari cahaya yang sama, Nasirul. Kau hanya lupa saja, karena terlalu lama memeluk lupa. Masya Allah. Masya Allah. Jadi sekarang maumu apa, Nasirul? Aku bisa memilih untuk berhenti. Ya, selalu ada pilihan, sahabatku. Mustika Al-Karimah tidak akan menghakimimu. Kami juga tidak akan menghakimimu. Kami hanya menunggu kau berani jujur pada dirimu sendiri, bukan jujur kepadaku bahwa kau jahat. Kalau itu semua orang juga sudah tahu. Lalu, siapakah kau sebenarnya? Ya, perkenalkan, nama saya Yoga. Dan ini Bawor. Dan ini raga yang kau mainkan ini namanya Robi, atau biasa kita panggil Mas Doble. Tugasku di sini adalah bukan untuk menghancurkanmu, tapi mengingatkanmu bahwa jalan pulang selalu terbuka. Apakah kau bisa merenungi atau memikirkan apa yang saya katakan ini, Nasirul? Jadi, selama ribuan tahun, yang kau perangi sebenarnya adalah kesadaranku sendiri. Iya, benar. Astagfirullah. Tidak ada yang perlu diperangi, Nasirul. Kegelapan hanyalah cahaya yang terluka, dan luka bisa sembuh. Kau ingat itu, Nasirul? Masya Allah. Yoga. Kenapa? Apakah kau mau mengakui kesalahanmu? Yoga. Iya, Nasirul. Kenapa? Aku mengakui kesalahanku. Ribuan tahun membenci hanya untuk menyadari bahwa yang kuperangi adalah diriku sendiri. Akbar. Baiklah, sahabat. Pengakuanmu itu adalah langkah pertama, seperti tetes embun yang membasahi tanah gersang. Sekarang maumu apa, Nasirul? Ajari aku bagaimana memulai. Aku ingin memahami jalan yang kau tempuh. Aduh. Mungkin pelajari dulu dengan hati yang terbuka. Rasakan di setiap pelajaran dengan jernih. Ketika kau sudah yakin dengan hatimu yang paling dalam, barulah kau melangkah. Masuklah ke dalam ajaran kami, jalan yang menyempurnakan semua kebijaksanaan. Dalam Al-Quran juga tertulis, tapi mohon maaf sekali, Nasirul, saya lupa. Jadi ini adalah waktu untukmu yang tepat. Masya Allah. Rahmatnya lebih luas dari langit ketujuh. Tapi ingat, Islam itu bukan sekedar pengakuan di lidah. Ingat ya, Nasirul, Islam bukan sekedar pengakuan di lidah. Pelajari dulu keindahan syariatnya, kedalaman tauhid, kemuliaan akhlak Rasulullah. Pahami dengan kesadaran penuh. Apakah kau mengerti? Aku bersedia menjadi murid. Mulai dari mana?
kau jangan mengatakan menjadi murid. Astagfirullah. Dengan mengenal dirimu yang sebenarnya, kau nanti akan bisa belajar dengan sendirinya. Yang pertama, tahap tazkiyatun nafs. Membersihkan hati, sisa-sisa kesombongan yang ada dalam dirimu. Lalu yang kedua, tahap ma'rifatullah, mengenal Allah melalui ciptaannya. Dan yang ketiga, tahap itibarul rasul, mengikuti telunan Nabi Muhammad. Pergilah ke sana, baca, renungi, amalkan. Jika suatu hari kau menemukan keyakinan itu, ucapkanlah dengan seluruh keberanianmu. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Apakah kau mengerti? Aku berjanji, kali ini aku akan belajar dengan rendah hati. Baiklah. Jenengan keluar, ikuti petunjuk yang nanti akan memberikanmu petunjuk. Keluarlah Nasirul, terima kasih atas ketersediaannya untuk berkomunikasi dengan kami. Silahkan jenengan pergi. Baik teman-teman ya, demikianlah bahwasanya iblis terkuat justru malah menjadi pencari ilmu yang paling tekun. Karena kebenaran itu seperti yang tadi mungkin kita obrolkan, bukan tentang seberapa jauh kau jatuh, tapi seberapa ikhlas kalian bangkit teman-teman. Baik teman-teman, alhamdulillah Mas Doble sepertinya sudah sembuh. Nashirun yang menguasai tubuh Mas Doble sudah pergi meninggalkan raga Mas Doble, dan biarkan Mas Doble menenangkan diri dulu. Nanti kita akan ngobrol dengan Mas Doble. Yang mungkin hanya satu hal saja yang ingin saya tanyakan di sini, Mas Doble. Apakah sekarang kamu merasa lebih baik dari sebelumnya? Ya, untuk sekarang dari beberapa hari kemarin sangat lebih baik. Alhamdulillah. Jika jenengan benar-benar memang sudah membaik dan kamu sudah tidak merasakan apa-apa kan di dalam tubuhmu? Alhamdulillah. Sudah tidak ada seperti kemarin lah, ada sesuatu yang mengganjal atau mungkin sesuatu yang tidak bisa kau lakukan tapi kau melakukan. Sekarang sudah tidak merasakan itu ya? Ya, untuk sekarang alhamdulillah sudah benar-benar tidak merasakan apapun yang mungkin saya rasakan pada saat saya rasakan ketika malam hari dan ketika waktu dimana sebelum maghrib. Ini sebenarnya apa yang sudah terjadi, Pak? Ya, mungkin nanti akan saya ceritakan kepada jenengan. Namun kita juga masih menunggu ini kedatangan Mas Caplang, karena dia belum datang juga. Ya mungkin kita tunggu saja di sini. Ya mudah-mudahan Caplang juga bisa datang dan bisa segera diselamatkan. Ya sudah mungkin teman-teman ya, ini biar Mas mungkin diambilin air di sana itu tadi di belakang nanti buat Mas Doble. Ya sudah teman-teman ya, itu dulu. Nanti kalau misalkan Caplang datang kita pasti nyalain kembali. Akhirnya kau datang juga. Apakah kedatanganmu untuk menyerahkan diri kepada kami? Tentu saja tidak, Yoga.
Kenapa tidak? Bukankah temanmu sudah berhasil saya sadarkan? Itu semua ulahmu. Kau sudah membunuh saudaraku. Saya tidak membunuh saudaramu. Saya hanya mengeluarkan dia dari tubuh temanku. Lalu saya mencoba membuat pikiran dia menjadi lebih tenang, lebih jernih. Sehingga mungkin dia kedepannya akan menjadi makhluk yang lebih baik. Omong kosong. Kehidupan kami jauh lebih baik untuk saat ini. Ya, kau boleh berkata apa saja. Namun sepertinya kau sedang kelaparan. Karena malam hari ini sepertinya kau tidak berhasil mencari manusia untuk disantap. Padahal malam hari ini, khususnya atau tepatnya malam Jumat Kliwon ini adalah kesempatan bagimu untuk memperkuat dirimu. Namun sayangnya kau digagalkan oleh kami. Namun tenang saja, saya akan memberikanmu makan. War, kasih War. Kau tidak perlu memberi diriku makan. Sudahlah, kau terima saja, itu enak. Tapi kalian yang akan menjadi makanan diriku. Ya. Saat ini juga. Ya, terserah. Ya, saya yakin War mencium bau wanginya bunga itu juga dia akan memakannya sendiri, War. Tidak apa-apa, nggak usah, jangan malu-malu. Anggap saja kita ini saudara. Apa? Sudahlah, dimakan saja, nggak usah malu-malu. Saya tahu kau lapar. Mungkin dengan bunga itu kau bisa membuat dirimu lebih kuat sedikit. Tapi sedikit saja. Itu sudah pasti, Yoga. Ya, silahkan. Baiklah. Ya, seharusnya sih malu. Tidak mau tapi memakannya. Tapi tidak apa-apa. Silahkan kau makan. Silahkan. Tenang saja, kami tidak buru-buru. Iya. Tapi kalian semua yang akan jadi mangsaku. Iya, tapi ditelan dulu itu makanya. Allah Akbar, Allah Akbar. Saya sudah mengatakan, kau makan dengan tenang dulu, dihabiskan. Nanti kan tenaganya pulih. Jadi bisa menyerang kami dengan cepat. Allah Akbar. Kau lihat. Makanan yang kau berikan kepada diriku justru akan membuat kalian semua tumbang pada malam ini juga. Ya, silakan buktikan, buktikan. Sudah? Sudah atau belum? Kalau belum, silahkan dilanjutkan. Nanti kalau capek istirahat. Baiklah. Seranganmu saat ini masih terbilang cukup besar dan kuat. Apakah masih kurang, Yoga? Ya, tapi lihatlah nanti coba. Apakah kau masih bisa menyerang seperti ini? Atau malah kau akan dengan sendirinya melemah? Itu tidak mungkin. Itu hanya perkataanmu saja. Tapi kenyataannya. Kenyataannya apa? Lakukanlah. Kau tidak mau melawan diriku. Untuk apa? Untuk apa saya melawanmu? Nanti juga kau akan melawan dirimu sendiri malah. Silahkan, lanjutkan, silahkan. Sudah datang, Wah. Udah itu, oh, Mas coba. Allahu Akbar. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Baiklah, Yoga. Rasakan kembali kekuatanku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kemarilah.
Jika kau masih kuat, berdiri dan kemarilah. Selagi kau masih bisa berdiri, berdirilah dan kemarilah. Kau bisa duduk di sebelah sana atau mungkin di sebelah sini, silahkan. Saya yakin kau masih kuat. Berdirilah, duduklah di sana. Bajingan kau juga. Kau memberikan diriku sebuah makanan yang ternyata apa? Membuatmu malah menjadi lemah. Saya katakan sekali lagi, saya mempersilahkan kau duduk dengan tenang dan nyaman di sana. Silahkan. Disuruh duduk saja susah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebenarnya tujuanmu itu apa? Sebenarnya tujuanku apa? Ya, Sebenarnya sih yang harus berkata seperti itu ya saya. Sayalah yang seharusnya mengatakan itu. Tujuanmu apa? Tujuanmu apa menguasai raga manusia ini? Dan tujuanmu apa mencari mangsa manusia? Tapi tidak perlu kau jawab. Tidak perlu kau jawab. Dan sayalah yang akan menjawab pertanyaanmu tadi. Tujuan kami apa? Ya, tujuan kami ya seperti pada di awal, bahwasanya kami mencari Mustika Al-Karimah. Mustika Al-Karimah yang sangat istimewa, yang sangat kekuatannya sangat besar. Itulah yang saya cari, dan itu juga yang kau cari. Namun kau tidak sanggup untuk memilikinya, tidak sanggup untuk mendapatkannya. Ya, jadi kau merusak tugas kami. untuk apa kau habiskan tenagamu untuk mencari Mustika Al-Karimah? Yoga, manusia akan tetap menjadi manusia. Hari ini mereka menangis, menyesal. Besok mereka mengulangi dosa yang sama. Ya, itu mungkin dirimu. Kalau begitu, untuk apa engkau membangun tembok Zulkarnain? Bukankah itu juga bentuk perlindungan bagi manusia yang kau sebut tidak berubah? Tembokku adalah peringatan, tapi kau mengorbankan jiwamu sendiri. Masya Allah. Mereka tak akan pernah mengerti pengorbananmu, Yoga. Masya Allah. Bukan tentang mereka mengerti Zulkarnain, tapi tentang kita tidak berhenti peduli. Kau naif, Yoga. Mustika itu hanya akan jatuh ke tangan yang salah. Seperti Raja Namrud yang kusaksikan mengubah mukjizat menjadi bencana. Masya Allah. Mungkin kau bisa melihatnya secara baik-baik, Zulkarnain. Mustika Al-Karimah itu memilih pemiliknya melalui ketulusan. Lalu, untuk apa kau mati-matian melindungi benda ini atau Mustika Al-Karimah? Biarkan saja mereka menemukan jalannya sendiri. Masya Allah. Kalian dengar? Ya, karena inilah tugas kita sebagai penjaga.
bukan untuk mengontrol, tapi untuk memastikan bahwa ketika mereka terjatuh akan selalu ada tangan yang siap menopang, seperti engkau dulu mengulurkan tangan pada kaum yang lemah. Tapi kau bahkan rela nyawamu terkoyak juga. Zulkarnain, engkau pernah bertanya kepada Allah mengapa harus memimpin manusia yang keras kepala? Jawabannya sama, karena cinta tak pernah menghitung pengorbanan. Dan itu juga ada di surat, kalau tidak salah surat Al-Baqarah, namun ayatnya saya lupa. Masya Allah. Rupanya kau lebih tahu dariku tentang makna pemimpin. Diriku memerintah dengan kekuasaan sementara. Kau memimpin dengan pengorbanan. Ya, kita berbeda jalan, tapi tujuannya satu. Mengingatkan manusia bahwa mereka layak untuk bangkit. Betul sekali, Mas Doble. Lalu apa lagi yang ingin kau katakan? Sudah berapa kali kusaksikan manusia mengkhianati anugerah. Mereka diberi mukjizat, lalu mengubahnya menjadi senjata. Diberi kebijaksanaan, lalu menyalahgunakannya untuk tipu daya. Kalian bikin Mustika Al-Karimah akan mengubah nasib mereka. Mustika bukan untuk mengubah nasib mereka, Zulkarnain. Betul, Mas Doble. Tapi untuk mengingatkan mereka bahwa mereka masih punya pilihan. Betul sekali. Mereka masih punya pilihan. Pilihan? Betul. Ya. Lihatlah. Dengarkan nih baik-baik. Dan mereka juga yang memilih untuk bangkit. Masya Allah. Lalu apa yang kau inginkan, Zulkarnain? Apakah ingin membiarkan mereka tenggelam selamanya? Kau yang pernah diangkat Allah menjadi pemimpin, sekarang menyerah pada nasib mereka. Diriku tidak menyerah. Tapi kau terlalu naif. Kau mengorbankan nyawamu untuk sesuatu yang tidak pasti. Pengorbanan bukan tentang kepastian, Zulkarnain, tapi tentang keyakinan. Aku yakin suatu saat nanti akan ada satu manusia, hanya satu, yang menggunakan mustika ini untuk mengubah dunia, dan itu sudah sangat cukup. Kau mendengarnya, Zulkarnain? Ya. Tadi Mas Doble sudah menjelaskannya bahwasanya hanya satu yang menggunakan mustika ini untuk mengubah dunia, dan itu sudah Sangat cukup. sangat cukup. Satu manusia. Untuk apa? Dunia ini penuh dengan jutaan kejahatan. Ya, karena dari satu lilin itu bisa menyulut ribuan api. Dari satu kebenaran bisa lahir perubahan. Kau tahu ini? Kau pernah menjadi pemimpin karena percaya pada kebaikan manusia. Lalu, untuk apa kau mati-matian mencari Mustika Al-Karimah itu? Apa yang kau harapkan?
Apa maksudnya yang kita harapkan? Ya, kami tidak mengharapkan apa-apa. Kami hanya tidak ingin menyerah pada keputusasaan. Seperti Nabi Nuh yang terus membangun bahtera, meski ditertawakan, Nabi Musa yang tetap berdiri melawan Fir'aun meski sendirian. Kau gila, Yoga. Tapi mungkin kegilaanmu lebih mulia daripada kebijaksanaanku yang penuh dengan keraguan. Kau bukan ragu, Zulkarnain. Kau hanya terluka karena terlalu lama menyaksikan kehancuran. Tapi percayalah, Allah tidak menciptakan manusia untuk menjadi sempurna. Dia menciptakan mereka untuk belajar. Kau benar. Mungkin diriku terlalu lama memandang mereka dari atas tahta sampai lupa bahwa mereka juga bisa bangkit. Ya, mari kita beri mereka kesempatan. Jika mereka jatuh, kita akan ada di sana untuk mengingatkan. Jika mereka bangkit, kita akan ada di sana untuk mendukung. Jadi seperti itu, Zulkarnain. Baiklah, Yoga. Diriku akan membantumu. Tapi ingat, jika suatu saat nanti kau kecewa, jangan salahkan diriku. Kami tidak akan kecewa, karena selama masih ada satu manusia yang berusaha, maka pengorbanan kita tidak akan pernah sia-sia. Betul sekali. Masalah. Mungkin kau berpikir bahwasanya manusia masih saling membunuh, masih saling menindas. Setelah ribuan tahun, apa yang benar-benar berubah? Mungkin yang kau pikirkan seperti itu, dan mungkin yang ingin kau katakan juga seperti itu. Tapi coba lihat lebih dekat, Zulkarnain. Di balik peperangan ada sosok yang menyembuhkan luka. Di balik kebencian ada orang yang memaafkan. Dan di balik kehancuran ada tangan-tangan yang membangun kembali. Seperti itu. Kau selalu melihat yang baik-baik saja. Tapi kau tahu, kadang diriku lelah. Diriku telah memimpin, membangun, melindungi. Tapi kejahatan selalu kembali. Seperti lingkaran setan. Ya, karena itulah kita ada, Zulkarnain. Bukan untuk mengakhiri semua kejahatan, tapi untuk memastikan kebaikan itu tidak pernah sendirian. Jadi seperti itu. Lihatlah betapa kuatnya Mustika Al-Karimah. Kenapa saya mengatakan kuat padahal saya belum mengambilnya atau melihatnya? Ya karena kalau Mustika Al-Karimah itu tidak sekuat itu, sebaik itu, seistimewa itu, pasti sudah diambil oleh kalian-kalian ini. Meski kecil, mungkin seperti bintang di langit gelap, tidak perlu mengusir seluruh kegelapan. Cukup menjadi penunjuk jalan bagi yang tersesat. Ingat, Mustika Al-Karimah untuk petunjuk jalan bagi yang tersesat. Benar. Tapi untuk apa kita berjuang jika pada akhirnya semua akan mati? Ya, karena bukan hasil akhir yang penting, Zulkarnain, tapi prosesnya. Setiap kebaikan sekecil apapun adalah jejak keabadian.
betul sekali. Diriku dulu juga begitu yakin. Ya, dan keyakinan itu masih ada di dalam dirimu sebenarnya. Kau hanya perlu mengingatnya kembali. Seperti yang ada di dalam Al-Quran. Saya lupa suratnya, tapi artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Astagfirullahaladzim. Diriku telah lupa. Kembalilah sahabat. Masih ada perbuatan yang harus kau selesaikan. Kalian benar. Diriku telah terlalu lama terpaku pada kegagalan sampai lupa bahwa setiap pagi adalah kesempatan baru. Nah, seperti itu Zulkarnain yang kami maksud. Masya Allah. Jadi bagaimana dengan dirimu? Apakah kau akan mau menjadi untuk lebih baik ke depannya, seperti Nashirul yang tadi juga sudah berbicara banyak dengan kami, dan dia juga memutuskan untuk mencoba untuk menjadi makhluk yang lebih baik. Apakah kau mau? Jika kau mau, kau bisa menyusulnya. Baiklah. Diriku bersedia. Tapi harus bagaimana? Ya, kau tidak perlu melakukan apa-apa terlebih dahulu untuk saat ini. Yang perlu kau lakukan hanyalah melihat, menyaksikan, mencontoh, dan mempraktekkan apa yang mereka lakukan, namun dalam kurung kebaikan. Saya mungkin mohon maaf sekali, Zulkarnain. Mungkin kau tidak tahu kebaikan, mohon maaf. Yang kau tahu kejahatan. Ya. Nah, jadi saya yakin kau sangat paham sekali dengan kejahatan-kejahatan apa saja. Jadi yang perlu kau lakukan, jangan berbuat itu. Jika kau tidak berbuat itu, ya insya Allah kau bisa dibilang berarti kau berbuat sebaliknya, yaitu kebaikan. Dan jika kau nanti sudah merasakan keikhlasan untuk menjalani kebaikan-kebaikan, ya mungkin diawali dengan keterpaksaan. Namun dari keterpaksaan itu menjadi kebiasaan, dan dari kebiasaan bisa timbul keikhlasan. Dan disitulah kau bisa bertanya kepada saya ataupun kepada yang lainnya bahwasanya kau sudah siap untuk masuk ke ajaran kami. Ya, sungguh mulia sekali kalian. Tidak, Mas Zulkarnain, kami tidak mulia. Kami hanya mengatakan apa yang kita ketahui dan apa yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Kami bukan makhluk yang mulia, kami hanya makhluk yang mau belajar dari kesalahan-kesalahan untuk menjadi orang yang lebih baik. Yang saya butuhkan sekarang dari kamu hanya satu, sebelum kau pergi meninggalkan kami. Apa? Berjanjilah bahwasanya kau mudah-mudahan akan menjadi makhluk yang lebih baik. Baiklah. Diriku akan berjanji setelah mendengarkan perkataan kalian yang membuat diriku jauh lebih baik. Kau juga harus berjanji, katakan seperti ini, saya berjanji saya tidak akan kembali ke jalan yang ini atau jalan yang salah. Baiklah, diriku berjanji bahwa diriku tidak akan pernah kembali pada jalan yang salah.
Baiklah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sudah, kalau begitu kau bisa keluar. Nanti kau akan saya kasih petunjuk untuk menuju ke tempat di mana kau bisa belajar lebih baik. Baiklah. Terima kasih atas pembicaraan ini. Ya sudah, jenengan bisa keluar sekarang. Alhamdulillah teman-teman ya. Mas Dobleh baru saja kita sadarkan, kita sembuhkan, dan juga sekarang Mas Caplang sudah berhasil juga kita sembuhkan dan kita selamatkan. Alhamdulillah. Ini bohong tetap beneran. Ya Mas Caplang tidak usah banyak bicara dulu. Iya, benar. Tenangkan diri dulu. Yang ingin saya tanyakan cuma dua hal. Yang pertama, apakah kau sekarang merasa lebih baik? Ya. Apakah yang kedua, apakah kau merasa sudah tidak ada makhluk yang ada di dalam tubuhmu? Ya, jadi kalau yang saya rasakan sudah lebih baik dan tidak ada lagi makhluk yang berada di tubuh saya, Mbak. Ya, kalau begitu alhamdulillah. Jika memang kalian merasa sudah lebih baik dari sebelumnya. Jadi seperti itu. Sebenarnya di sini saya agak bingung dan saya agak curiga. Bagaimana, Mbak? Pada saat hilang, kalian itu kan memakai jaket. Tapi kenapa? Saya tidak tahu, atau jaket atau kaos lah. Yang jelas, saya sepertinya melihat kalian itu tidak berpakaian kaos putih-putih seperti ini. Ya. Ya mungkin kalian tidak mengingatnya. Ya silakan Mas Dobleh ceritakan. Jangankan jaket, topi. Saya tidak, pada waktu saya masih siangnya sadar, malamnya berubah menjadi mungkin seperti yang tadi. Itu benar-benar tidak pernah terpikirkan. Karena yang kami pikirkan, kenapa bisa terjadi seperti ini dan apa yang sudah kami perbuat. Hingga sangat shock, Mbah, karena melihat badan sudah seperti ini. Iya. Ya mungkin masalah ini kita anggap selesai, sudah tidak perlu kita bicarakan lagi. Yang jelas permasalahan ini tentunya menjadi pengalaman baru bagi kami, dan insya Allah dengan pengalaman ini kami kedepannya menjadi lebih baik. Amin. Dan sekarang yang perlu kita pikirkan adalah mencari Bang Trimok dan juga Ki Slamet. Lalu yang terakhir kita juga harus mencari Bang Mandor atau Mas Amin. Dan seperti yang kemarin kalian juga dengar, bahwasanya Kanjeng Sunan Kalijaga mengatakan masalah atau ujian yang sebenarnya itu ada di Mas Amin atau Bang Mandor. Berarti kita pikir saja pakai logika, kalian parah seperti ini, Trimok dan Ki Slamet lebih parah dari ini. Bayangkan, kalian saja menurut saya sangat parah. Bagaimana dengan Trimok dan Ki Slamet yang katanya sangat lebih parah dari kalian berdua? Dan bagaimana lagi dengan Mas Amin atau Bang Mandor, tentunya lebih parah dari kalian semua. Bahkan Kanjeng Sunan Kalijaga juga mengatakan, ya mungkin kalau Amin kuat menghadapi cobaan ini, jika tidak kuat tubuhnya, fisiknya, ya mungkin Mas Amin juga bisa meninggal dengan sendirinya atas kendali para kelompok hitam. Ya sudah, mungkin yang bisa kita lakukan hanya berdoa dan berdoa selalu agar teman-teman kita, Bang Trimok, Ki Slamet, Bang Mandor bisa diberi keselamatan. Amin. Amin. Baik teman-teman ya, mungkin pada malam hari ini hanya ini yang bisa saya sampaikan dan perlihatkan. Mungkin yang saya bisa katakan hanya satu hal. Terima kasih sekali, terima kasih banyak atas doa-doanya. Tanpa doa kalian semua kita tidak akan seperti ini. Mungkin cukup Mas Dobleh, Mas Caplang, apa ada ingin yang disampaikan? Cukup, Pak. Baiklah, kalau cukup
mungkin kita akhiri saja video pada malam hari ini. Jadi buat teman-teman, apabila kami punya salah perkataan atau perilaku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apalagi yang terutama mungkin ada kata-kata yang tidak kita sadari itu menyakiti hati teman-teman. Kami benar-benar mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.